Selama bertahun-tahun saya meyakini bahwa simbol-simbol religius hanyalah bayangan dari pikiran kita sendiri. Mereka seperti mimpi kolektif umat manusia, cara alam bawah sadar kita berbicara dalam bahasa yang penuh metafora. Saya, seperti mungkin sebagian dari Anda, memandangnya sebagai proyeksi bukan sebagai kenyataan, tetapi ada satu malam yang mengubah segalanya. Malam itu, di Menara Batu saya di tepi Danau Bolingen, ketika langit dipenuhi bintang dan air danau membisu, sebuah pemahaman yang sama sekali baru lahir dalam diri saya. Ini bukan pencerahan yang dramatis, melainkan sebuah kesadaran yang merayap dari kedalaman jiwa, dari tempat di mana pengalaman pribadi kita bersentuhan dengan sesuatu yang abadi dan universal. Saat itu, saya tengah mendalami kitab Wahyu, bukan sebagai seorang teolog, melainkan sebagai psikolog, yang ingin memahami mimpi terbesar dan terkelam umat manusia. Namun, di bawah langit malam yang sunyi itu, sebuah kebenaran yang mengejutkan menyergap saya. Pengangkatan atau rapture bukan sekadar simbol. Ia adalah sebuah peristiwa psikis yang nyata, yang sedang matang dalam alam bawah sadar kolektif kita. Sebuah transformasi arketip yang, ketika ia mewujud, tidak hanya akan mengubah dunia luar, tetapi juga struktur kesadaran manusia itu sendiri. Mengapa saya bisa sampai pada kesimpulan ini? Jalan yang saya tempuh tidaklah singkat atau mudah. Semuanya berawal dari pengalaman saya di tahun 1913, jauh sebelum Perang Dunia Riman berkecamuk. Saat itu, saya diserang oleh vision-visi mengerikan. Banjir darah menyapu Eropa, kota-kota hancur, kematian di mana-mana. Saya khawatir saya mulai kehilangan akal. Namun ketika perang benar-benar pecah setahun kemudian, saya tersadar. Apa yang saya lihat bukanlah kegilaan pribadi, melainkan sebuah firasat dari jiwa kolektif kita, sebuah gambaran dari bayangan yang akan segera mewujud dalam dunia nyata. Pengalaman itu mengajarkan saya pelajaran mendasar. Alam bawah sadar kolektif tidak hanya menyimpan masa lalu kita, tetapi juga masa depan kita. Arketipe-arketipe itu bukan struktur yang mati. Mereka adalah pola-pola hidup yang ingin mewujud dalam sejarah. Dan arketipe pengangkatan atau kenaikan adalah salah satu yang paling kuat dan paling tua. Kita temui dalam semua budaya, Osiris di Mesir, Herakles di Yunani, Henokh dan Elia dalam tradisi Ibrani, dan tentu saja Yesus Kristus dalam kekristenan. Pola ini terukir begitu dalam jiwa kita, sehingga mustahil untuk diabaikan. Saya teringat pada seorang pasien, seorang ilmuwan brilian dan ateis. Suatu hari, dengan wajah penuh kecemasan, ia menceritakan mimpi berulangnya. Umat manusia terbelah dua. Satu kelompok naik ke cahaya yang menyilaukan, sementara kelompok lainnya tertinggal dalam kegelapan. Yang mengganggunya bukanlah konten religius mimpi itu, tetapi intensitas emosional yang menyertainya. Ia merasa ini bukan sekadar mimpinya sendiri, melainkan sebuah pesan dari sumber yang tak dikenal. Kepadanya, saya jelaskan konsep alam bawah sadar kolektif dan archetype universal. Namun yang saat itu belum sepenuhnya saya pahami adalah, mimpinya bukanlah gema dari masa lalu, melainkan firasat dari masa depan. Alam bawah sadarnya sedang menangkap sesuatu yang akan terjadi pada jalinan realitas itu sendiri. Inilah yang ingin saya ajak Anda renungkan bersama. Apakah Anda pernah merasa ada sesuatu yang besar sedang menggeliat, sebuah getaran halus di balik keseharian kita? Getaran yang mungkin juga Anda rasakan meski tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jika cerita ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, jika Anda merasa penasaran untuk menyelami lebih dalam misteri jiwa manusia dan masa depannya, bergabunglah dengan kami di channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Perjalanan kita baru saja dimulai, dan wawasan-wawasan selanjutnya akan membawa kita lebih dalam lagi ke dalam jantung transformasi kesadaran ini. Lalu, pertanyaan besarnya adalah, siapa yang akan siap ketika momen transformasi itu tiba? Inilah yang membawa kita pada inti dari perjalanan psikologis yang saya sebut individuasi. Sepanjang hidup saya telah mempelajari proses individuasi ini. Ini adalah perjalanan panjang dan seringkali sulit untuk menjadi diri sejati kita. Bayangkan diri Anda seperti sepotong berlian kasar. Proses individuasi
adalah proses memotong dan memolesnya, menghilangkan kotoran dan lapisan yang menutupi cahaya internal Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi utuh. Proses ini meminta kita untuk berhadapan dengan bayangan kita. Bagian-bagian dari diri kita yang kita sembunyikan, kita tolak, atau kita malu untuk mengakuinya. Itu juga melibatkan perjumpaan dengan anima atau animus, sisi feminin dalam diri pria dan sisi maskulin dalam diri wanita, dan akhirnya membangun hubungan dengan diri sendiri yang lebih dalam, pusat ketuhanan yang ada di dalam setiap manusia. Disinilah studi saya tentang alkimia menjadi relevan. Bagi saya, alkimia bukanlah tentang mengubah timah menjadi emas secara harfiah. Itu adalah metafora yang indah dan dalam untuk transformasi kesadaran ini. Para alkemis berbicara tentang memisahkan yang halus dari yang padat, tentang menyucikan jiwa, hingga hanya menyisakan esensi murninya. Mereka menggambarkan perjalanan panjang melalui berbagai tahapan, peleburan, pemisahan, penyatuan kembali, yang sangat mirip dengan lika-liku perjalanan psikologis kita menuju kedewasaan sejati. Nah, pengangkatan dari sudut pandang ini adalah proses alkimia yang diambil dalam skala kosmik. Ini adalah pemisahan akhir antara dua jenis kesadaran. Satu yang telah melalui proses individuasi, yang telah terintegrasi dengan diri sendirinya, dan satu lagi yang masih terikat erat pada ego, pada kepribadian dangkal, dan pada bayangan yang belum terselesaikan. Bayangkan jika ada ribuan bahkan jutaan orang yang secara diam-diam telah bekerja keras untuk memoles berlian batin mereka masing-masing. Mereka mungkin tidak saling mengenal, tersebar di berbagai penjuru dunia dari berbagai latar belakang. Namun, ada saat-saat langka dalam sejarah di mana proses pribadi ini tiba-tiba menjadi selaras, seperti gelombang yang bergabung menjadi satu ombak besar. Saya percaya pengangkatan akan menjadi momen seperti itu. Itu akan menjadi saat di mana semua jiwa yang telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, yang telah melalui api penyucian pengalaman hidup dan introspeksi, akan dipanggil untuk menyelesaikan prosesnya, bukan secara bertahap, tetapi secara instan. Dalam sekejap mata, seperti yang dikatakan oleh teks Paulus. Dan bagaimana ini bisa terjadi, disinilah konsep sinkronisitas yang saya pelajari memainkan perannya. Sinkronisitas adalah kebetulan yang bermakna, peristiwa di dunia luar yang secara sempurna mencerminkan keadaan batin kita. Pengangkatan akan menjadi sinkronisitas tertinggi saat keadaan batin jutaan jiwa mencapai resonansi tertentu dengan yang ilahi. Keadaan luar mereka, tubuh fisik mereka, akan berubah secara sinkron untuk mencerminkan realitas batin yang baru itu. Ini bukan keajaiban yang melanggar hukum alam, melainkan penyingkapan dari hukum alam yang paling dalam dan paling mendasar. Lalu bagaimana sebenarnya momen transformasi yang dahsyat ini akan terwujud? Untuk memahami ini, kita perlu menyelami bahasa simbol yang digunakan sepanjang zaman, bukan dengan kaku, tetapi dengan merasakan jiwa di balik kata-katanya. Dalam suratnya, Paulus menggambarkan peristiwa ini dengan suara yang memerintah, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Dari kacamata psikologi, ini bukan deskripsi literal tentang konser orkestra surgawi. Mari kita uraikan. Suara yang memerintah mewakili logos, prinsip ilahi yang mengatur alam semesta. Kata kreatif yang di awal zaman mengatakan, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Pada momen pengangkatan, logos ini akan berbicara lagi, bukan sebagai suara di telinga, tetapi sebagai getaran yang menggema langsung di inti jiwa setiap orang yang siap. Suara penghulu malaikat melambangkan jembatan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Dia adalah utusan yang menerjemahkan kehendak ilahi ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh hati nurani. Sedangkan sangkakala adalah simbol yang sangat kuat yang kita temui dalam banyak tradisi. Itu adalah panggilan untuk bangkit dari tidur, sebuah seruan yang membangunkan kita dari kenyamanan ilusi materi dan mengingatkan kita pada jati diri spiritual kita. Sekarang, bayangkan adegannya. Itu akan terjadi pada hari yang biasa-biasa saja. Orang-orang pergi bekerja, anak-anak bermain di taman, kehidupan berjalan seperti biasa. Matahari mungkin bersinar atau hujan turun,
Dan kemudian, dalam sekejap mata yang berada di luar waktu, mereka yang siap akan merasakan sesuatu, bukan pikiran, bukan emosi, tapi sebuah panggilan langsung ke pusat keberadaan mereka. Diri sendiri mereka, pusat ilahi itu, akan beresonansi dengan frekuensi ilahi, dan dalam momen resonansi sempurna, itulah transformasi terjadi. Paulus mengatakan ini terjadi dalam sekejap mata, pada waktu sangkakala berbunyi. Kecepatan ini bukanlah gaya bahasa puitis belaka, itu adalah hal yang esensial. Transformasi kesadaran radikal semacam ini tidak bisa terjadi setahap demi setahap. Ini seperti lompatan kuantum dalam fisika. Sebuah elektron tidak berpindah secara bertahap dari satu tingkat energi ke tingkat lainnya. Ia langsung muncul di tingkat baru itu. Begitu pula dengan pengangkatan. Tidak akan ada proses yang bisa diamati, yang ada adalah lompatan instan. Saya sendiri pernah merasakan sekelumit kecil dari keadaan ini. Pada tahun 1944, saya mengalami serangan jantung yang hampir merenggut nyawa. Saat itu, saya merasakan pengalaman keluar dari tubuh. Saya melihat bumi dari kejauhan, mengambang di ruang angkasa. Semuanya terasa begitu ringan, bebas, dan penuh pencerahan. Rasanya saya hampir memasuki keadaan pengetahuan mutlak. Namun sebuah suara mengatakan bahwa saya harus kembali, bahwa tugas saya di bumi belum selesai. Ketika sadar kembali, tubuh fisik ini terasa sangat berat dan terbatas. Pengalaman itu mengajarkan saya satu hal penting. Kesadaran kita tidak terbatas pada tubuh fisik. Ia bisa berfungsi dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Pengalaman mendekati kematian yang dialami banyak orang adalah latihan individual, preview singkat dari apa yang akan terjadi secara kolektif dalam pengangkatan. Tubuh fana akan dikenakan dengan keabadian, bukan melalui proses biologis, tetapi melalui transfigurasi di mana materi itu sendiri berubah keadaan, seperti air yang menjadi uap. Substansinya sama, tetapi bentuknya sama sekali berbeda. Dan dari perspektif mereka yang mengalami, dunialah yang akan memudar, sementara mereka terbangun ke dalam realitas yang lebih nyata dan hidup daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Pemahaman tentang momen transformasi yang instan ini tentu memunculkan pertanyaan yang sulit, namun tak bisa kita hindari. Bagaimana dengan mereka yang tidak mengalami perubahan itu? Apakah ini berarti mereka telah ditinggalkan atau ditolak? Ini adalah titik di mana kita harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam pandangan yang menghakimi. Dari sudut pandang psikologi yang dalam, mereka yang tidak terangkat bukanlah karena dikutuk atau karena kurang beriman dalam arti dogma semata. Alasannya lebih fundamental. Mereka belum mencapai tingkat perkembangan psikis yang diperlukan untuk beresonansi dengan frekuensi getaran ilahi pada saat itu. Bayangkan sebuah taman di musim semi. Saat matahari mencapai sudut dan kehangatan yang tepat, semua benih yang telah selesai menjalani proses persiapan di dalam kegelapan tanah akan segera bertunas. Tetapi benih yang masih membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan perkecambahannya akan tetap tertinggal di dalam tanah. Ia tidak dihukum, ia hanya membutuhkan siklus waktu yang berbeda. Demikian pula dengan jiwa-jiwa manusia. Pengangkatan adalah musim semi kosmik itu. Jiwa-jiwa yang telah matang, yang telah melalui proses individuasi, menghadapi bayangan, dan menyelaraskan diri dengan sang diri, akan secara alami bertunas ke dalam keadaan kesadaran yang baru. Sementara mereka yang belum siap akan tetap tinggal. Namun ketertinggalan inilah yang justru akan menjadi tantangan terberat mereka. Kesadaran bahwa sebuah pintu telah terbuka, tetapi mereka belum mampu melaluinya. Dalam praktik klinis saya sering menyaksikan orang yang berada di ambang transformasi besar, namun akhirnya menarik diri karena ketakutan. Ego memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempertahankan status quo. Ia lebih memilih penderitaan yang sudah dikenal daripada melompat ke dalam ketidakpastian yang mulia. Saya mengerti ketakutan ini, karena saya sendiri pernah merasakannya. Bagi mereka yang tertinggal, dunia akan memasuki periode yang dalam naskah-naskah suci disebut sebagai masa kesesakan. Ini bukanlah hukuman dari langit, melainkan konsekuensi alami dari terangkatnya pengaruh penyeimbang, jiwa-jiwa yang telah terintegrasi dari medan kesadaran kolektif.
Bayangan kolektif umat manusia, semua kekejaman, keserakahan, dan kebencian yang selama ini ditekan akan muncul ke permukaan tanpa hambatan. Namun bahkan dalam kegelapan ini, tetap ada harapan. Api penyucian dalam masa kesesakan ini justru akan menjadi kawah yang memaksa jiwa-jiwa yang tertinggal untuk menghadapi diri mereka yang paling gelap. Penderitaan ekstrim ketika dihadapi dengan kesadaran memiliki kekuatan untuk membakar sisa-sisa ego yang masih melekat dengan cepat. Banyak jiwa justru akan menemukan kekuatan sejati dan menyelesaikan proses individuasi mereka di tengah-tengah kekacauan ini. Mereka akan mengembangkan kualitas ketabahan dan kemurnian yang unik yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang terangkat lebih dahulu. Oleh karena itu, ketertinggalan bukanlah akhir segalanya. Itu hanyalah perjalanan yang lebih panjang dan lebih sulit menuju tujuan yang sama. Dalam alkimia, proses pemurnian seringkali membutuhkan pembakaran berulang kali. Dalam rencana ilahi yang besar, setiap jiwa pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali ke rumah, masing-masing dengan waktunya sendiri. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari peristiwa besar ini? Jika kita melihatnya sekadar sebagai evakuasi orang-orang saleh dari dunia yang akan hancur, kita mungkin telah melewatkan maknanya yang lebih dalam dan mulia. Pengangkatan bukanlah sebuah pelarian, ini adalah sebuah penugasan ulang yang strategis. Bayangkan sebuah medan perang yang sangat kacau. Jenderal yang berpengalaman tidak akan berada di garis depan, bercampur dengan prajuritnya dalam pertempuran jarak dekat. Dia akan ditarik ke pos komando yang lebih aman, dari mana dia bisa melihat seluruh medan pertempuran dan mengarahkan operasinya dengan lebih efektif. Dia tidak mundur karena takut, tetapi karena peran dan perspektifnya yang lebih luas justru penting untuk kemenangan. Dengan cara yang sama, mereka yang terangkat tidak meninggalkan bumi karena ingin menyelamatkan diri sendiri. Mereka dinaikkan ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dari mana mereka dapat melihat gambaran besar dari apa yang terjadi di bumi. Dari posisi yang unik ini, mereka dapat membantu dengan cara-cara yang sekarang tidak dapat kita bayangkan. Saya sering bermimpi tentang hal ini. Dalam mimpi-mimpi itu, saya melihat orang-orang yang terangkat tidak hanya duduk santai di atas awan. Sebaliknya, mereka bekerja dengan penuh semangat. Mereka terlibat dalam bentuk doa yang aktif, bukan doa permohonan yang pasif, melainkan suatu tindakan kesadaran yang secara harfiah membentuk realitas di bumi. Mereka mengirimkan energi, wawasan, dan bimbingan kepada mereka yang tertinggal, bagaikan pasukan tak kasat mata yang bertempur di bidang spiritual untuk membantu umat manusia melewati malamnya yang paling gelap. Ini masuk akal jika kita memahami alam bawah sadar kolektif. Ia tidak terpisah oleh ruang dan waktu. Mereka yang terangkat tidak pergi ke surga yang jauh. Mereka hanya mengubah frekuensi getaran kesadaran mereka. Dan dari frekuensi yang baru ini, mereka dapat mempengaruhi alam bawah sadar kolektif dengan cara yang jauh lebih kuat daripada ketika mereka masih terikat oleh tubuh fisik. Pemahaman ini membawa kita pada hakikat terdalam dari pengangkatan. Ia pada dasarnya adalah sebuah tindakan cinta, bukan penghakiman. Bayangkan seorang ayah yang memanggil anak-anaknya untuk masuk ke rumah saat senja mulai berakhir. Beberapa anak yang sudah lelah dan kedinginan segera menanggapi panggilan itu. Yang lain, yang masih asik bermain dan merasa belum siap, memilih untuk tetap di luar. Sang ayah tidak marah. Dia mengizinkan mereka yang belum siap itu untuk tetap di luar sedikit lebih lama, belajar dari pengalaman mereka, sampai mereka sendiri yang memutuskan untuk masuk. Demikianlah kasih ilahi. Bagi yang siap, pengangkatan adalah jawaban atas kerinduan jiwa mereka untuk bersatu. Bagi yang tertinggal, masa kesesakan adalah ruang kelas yang keras, namun diperlukan untuk pelajaran terakhir mereka. Tidak ada ketidakadilan di sini, hanya pengaturan yang sempurna di mana setiap jiwa menerima tepat apa yang sesuai dengan perkembangannya. Lalu di manakah posisi kita dalam narasi besar ini? Pertanyaan terpenting bukanlah kapan pengangkatan akan terjadi, tetapi apakah kita akan siap ketika hal itu terjadi. Dan kesiapan ini bukanlah soal seberapa taat kita pada aturan agama atau seberapa banyak pengetahuan yang kita kumpulkan. Ini adalah soal perkembangan psikologis dan spiritual yang nyata. Ini adalah soal sejauh mana kita telah melakukan
pekerjaan rumah kita, proses individuasi. Jadi apa yang dapat kita lakukan mulai hari ini? Pertama, hadapi bayangan Anda. Beranilah melihat bagian-bagian dalam diri Anda yang selama ini Anda sembunyikan, Anda tolak, atau Anda malu untuk mengakuinya. Kedua, coba pahami dan terima anima atau animus Anda, sisi feminin dalam diri pria dan sisi maskulin dalam diri wanita, karena ini adalah kunci menuju keutuhan. Ketiga, latih imajinasi aktif. Duduklah dengan tenang dan biarkan figur dari alam bawah sadar Anda, mungkin dari mimpi, muncul dan berdialog dengan Anda. Tanyakan apa pesan mereka bagi Anda. Keempat, perhatikan sinkronisitas, kejadian-kejadian kebetulan yang bermakna dalam hidup Anda. Itu adalah bisikan dari alam semesta, petunjuk bahwa Anda berada di jalur yang benar. Kelima, jadikan hubungan dekat Anda sebagai cermin. Konflik yang berulang seringkali menunjukkan aspek dalam diri kita yang perlu disembuhkan atau diintegrasikan. Dan yang terpenting keenam, bangunlah hubungan yang sadar dengan diri sendiri, pusat ilahi di dalam Anda. Melalui meditasi, doa, atau perenungan, luangkan waktu untuk mendengarkan suara tenangnya. Dialah pemandu terpercaya Anda. Proses ini membutuhkan keberanian. Ego kita akan takut, karena ia tahu bahwa akhir perjalanan ini adalah kematiannya, penyerahan diri kepada sesuatu yang lebih besar. Tapi percayalah, kematian ego bukanlah akhir dari segalanya. Ia seperti kulit telur yang harus retak agar kehidupan baru dapat lahir. Kita tidak bisa lagi hidup selamanya di dalam cangkang yang sempit. Oleh karena itu, alih-alih diliputi ketakutan, marilah kita menyambut perjalanan ini dengan penuh antisipasi. Sesuatu yang sangat indah sedang menanti, penggenapan dari semua kerinduan terdalam jiwa kita, akhir dari semua perpisahan, dan kepulangan ke rumah yang sesungguhnya. Jika Anda merasa belum sepenuhnya siap, jangan putus asa. Ingatlah bahwa kasih Tuhan itu sabar dan gigih. Dia akan terus memanggil melalui suara hati, melalui pengalaman hidup, bahkan melalui penderitaan, sampai suatu hari kita semuanya menjawab, "Ya, saya siap." Tidak ada jiwa yang hilang jika ia memilih untuk tidak tersesat. Satu-satunya pertanyaan adalah, berapa banyak pelajaran yang perlu kita jalani sebelum kita akhirnya memahami panggilan itu? Waktu di bumi ini berharga. Gunakanlah dengan bijak. Lakukan pekerjaan batin ini bukan karena takut, tetapi karena cinta. Cinta pada kebenaran, pada keutuhan, dan pada Sang Sumber itu sendiri. Dan ketika panggilan itu akhirnya bergema, semoga kita semua termasuk di antara mereka yang dengan penuh sukacita bangkit, dan akhirnya berkata, akhirnya saya tiba di rumah.